Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Baik lagi di video bareng hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja di kondisi saat ini ya. Berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Oke, kali ini selain smartphone ternyata kebutuhan akan tab itu cukup banyak peminatnya guys. Karena mungkin pada belajar online di rumah, pada bekerja dari rumah gitu ya. Jadi ya butuh tab untuk layar yang lebih lega nih rasanya. Nah, baru-baru ini Huawei juga baru aja merilis tab terbarunya, yaitu Huawei MatePad R sebutannya. Iya, ini bisa dibilang ya pembaruan daripada seri sebelumnya yang Huawei MatePad 10,4 inch di tahun 2020. Kira-kira apa bedanya ya? Terus harganya berapa ya? Bisa apa aja? Yaudah yuk tonton videonya sampai akhir ya. So, jadi dia box daripada Huawei MatePad 10,4 inch generasi di tahun 2021. Tampak jelas banget dilengkapi dengan logo Huawei yang so glowing gitu, dan nggak lupa di sini dilengkapi dengan Huawei Apps Gallery. Ya, ini bagi teman-teman yang ngikutin perkembangan Huawei pasti udah tahu ya kalau misalkan Huawei sekarang tuh nggak bersama Google, tapi tenang aja. Kenapa? Karena sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah kerjasama bareng Huawei dan juga apa ya, makin simpel sih nanti. Mari aja langsung kita unboxing ya. Ini by the way gue dapetnya yang versi resmi Indonesianya, so thanks banget buat Huawei. Dan bagian bawahnya di sini tampak jelas banget bahwa itu menggunakan suara daripada Harman Kardon dan juga Wi-Fi 6 nih. Dan ini so thanks banget buat Huawei yang sudah mengirimkan versi resminya ya, diimport by PT Huawei Tech Investment. Oke, Huawei MatePad dengan pada warna midnight gray, RAM yang 4GB, internal memori sebesar 128GB. Yoi, ini yang menjadi salah satu hal pembeda daripada sebelumnya, yaitu ini sudah menggunakan internal memori sebesar 128GB. Dan ini sih feeling gue bisa dibilang kayak tab terbesar lah ya untuk ukuran internal memorinya dengan di harga 4,5 jutaan gitu. Koreksi ya kalau misalkan gue ada salah, kalau misalkan teman-teman juga ada aware ada tab lain yang mungkin internal memori lebih lega, tulis aja di kolom komentar. Jadi mari aja langsung kita unboxing. Yang pertama kita bakal dapetin tabnya. Kita taruh dulu, langsung buka aja deh. Jadi ya tabnya seperti ini, nggak jauh beda ya teman-teman. Kita taruh dulu. Nextnya kita dapetin ada stiker email. Lalu teman-teman juga bakal dapetin kepala charger dengan output sendiri adalah 9 volt 2 ampere ataupun 18 watt nih. Lalu kita dapetin apa lagi? Wish, ada kotak lagi teman-teman. Ini ada SIM card ejector. Lalu teman-teman juga bakal dapetin apa coba? Ada surat cinta dari Huawei. Ini ada garansinya gitu. Dan list service center yang teman-teman bisa perhatikan cukup banyak, cukup rata gitu ya, maksudnya tersebar hampir di seluruh daerah. Lalu ada apa lagi? Ada set. Oke, ada dongle ya, dongle gitu. Jadi emang dia tuh nggak dilengkapi dengan port jack audio teman-teman, tapi menggunakan port USB Type-C. Konektornya pakai itu tadi ya untuk 3.5-nya. Dan yang terakhir, ini tuh susah sekali keluarnya. Nah, dapetin kabel data yang sudah menggunakan USB Type-C. Mantap. Oke, jadi ini sebox daripada Huawei MatePad R. Sayang banget ya nggak dilengkapi dengan case. Tapi tenang aja kalau teman-teman yang ikutan PO, kemarin sempat gue baca gitu kalau misalkan pembelian PO-nya ini itu bakal dapetin free Huawei smart cover-nya gitu. Wah, lumayan tuh. Dan benefit lainnya apa gitu, nantilah gue taruh di sini aja ya. Oke, itu dia sebox daripada Huawei MatePad 10,4 inch. Jadi penasaran kayak gimana tabletnya? Kita rapiin dulu dan kalian jangan kemana-mana ya. Sip, jadi kenalin ini dia Huawei MatePad R 2021. Sepintas tampak jelas banget ya. Itu mirip banget sama seri pendahulunya, dimana di sini berlogokan Huawei bagian tengah, dan sini tuh dilengkapi dengan satu kamera sebesar 8 megapiksel dan juga LED flash. Terbilang ini nggak begitu menonjol dan artian ya pas aja gitu ya. Terus mari aja kita lihat bentuk bagian sisi-sisinya ya. Di sini ada 2 speaker bagian atas dan juga 2 speaker bagian bawah. Yoi, speaker tuh jadi ada 4 nih teman-teman totalnya. Lalu bagian samping sendiri ada kontrol volume dan juga untuk SIM tray-nya. Mari aja langsung kita lihat. Jadi di sini teman-teman bisa menyematkan satu tambahan micro SD ya. Jadi kalau misalkan internal memori sebesar 128GB yang masih kurang, kalian tuh masih bisa menambahkan up to 512GB. Wah, itu puas banget sih teman-teman. Tapi di sini sayang banget ya, jadi kita tuh nggak bisa menyematkan kayak SIM gitu, nggak bisa, karena ini benar-benar kayak WiFi only untuk konektivitasnya.
Padahal kalau kita dipikir rasanya bakal lebih asik ya kalau misalkan bisa menyematkan SIM gitu. Tapi sih kalau gue pribadi ya, itu seringnya sih pakainya tab ini kan di rumah, jadi ya connect ke wifi aja udah aman sih teman-teman. Nah, layar sendiri teman-teman bisa perhatiin ya. Ini kalau teman-teman perhatiin bagian kanan, kiri, bawahnya itu kayak so rata gitu, balance gitu, nggak begitu tipis. Tapi ini lebih enak aja misalkan kita mau ngenggam gitu ya, jadi nggak langsung ke layar. Layar ini kan seluas 10,4 inch ya, jadi idealnya tuh genggam si tab ini dengan dua tangan nih teman-teman, kayak gini atau seperti ini. Tapi kalau mau lebih asik lagi sih sebenarnya kita tinggal pakein aja ya yang tadi smart flip covernya itu. Padahal kalau pakai kebutuhan nonton ya lewat layar 10,4 inch IPS ini dengan resolusi sendiri 2000x1200 atau Huawei sendiri nyebutnya adalah 2K full view display, itu udah asik banget dipakai untuk kebutuhan nonton. Nah, pengalaman nonton gue tuh semakin asik nih pas tahu ini tuh udah 4 speaker by Harman Kardon cuy. Wah. Nah, sebenarnya pengalamanku pada saat nonton pada tab ini tuh rasanya kayak apa ya, asik banget. Kenapa? Karena emang speaker yang tawarin tuh kayak balance gitu, sisi kanan, sisi kiri kayak pas aja. Mau begini kayak mau gini, itu udah enak banget dipakai untuk kebutuhan nonton ya teman-teman. Terus gimana kalau dipakai untuk kebutuhan main game? Sebelum kita nyobain main game nih teman-teman, kita cek dulu ya untuk bagian spek yang di bawahnya. Jadi sebenarnya si Huawei MatePad ini tadi kan di awal tuh udah gue singgung ya, kalau misalkan dia tuh menggunakan internal memory yang sok lega banget 128 GB untuk di harga 4,5 jutaan. Mari aja kita cek untuk spesifikasi yang di bawahnya. Ini tuh menggunakan versi MIUI 10.1.1, Android menggunakan Android 10 nih teman-teman, sudah yang terbaru untuk saat ini ya. Lalu di sini teman-teman juga dapetin RAM 4 GB, internal memory 128 GB. Dan di situ resolusi layar sendiri 2000x1200. Terus yang paling penting juga dia tuh menggunakan Kirin 820. Ini versi yang terbaru ya, jadi bisa dibilang naik satu tingkat gitu daripada tab yang sebelumnya 810 820 teman-teman. Terus berapa sih skor Antutu yang dihasilkan sendiri? Nah, mari langsung kita lihat skor Antutu yang dihasilkan daripada Huawei MatePad Air ini ya mencapai 273 ribuan. Wah, ini mantap ya. Jadi bisa dibilang kayak dipakai untuk kebutuhan main game harusnya sih aman ya teman-teman. Jadi mari aja kita cobain untuk kebutuhan main game PUBG itu bakal kayak gimana. Jadi mari aja kita cek langsung dulu ya. Di sini settingannya sendiri itu kita dapetin di Smooth Extreme. Wow, Smooth Extreme main PUBG pada sebuah tab. Wah, atau bisa juga teman-teman dapetin settingan XDR Ultra. Waduh, ini untuk ukuran tab ya. Ini so powerful sih untuk menurut gue ya. Nah, ini kita langsung setting aja di settingan Smooth Extreme ya. Terus kalau kita aktifin gyroscope-nya, oke, dia nggak bisa ya guys. Ya, tidak dilengkapi dengan gyroscope teman-teman. Ini sambil menunggu terbuka aplikasinya, gue mau nanya ke kalian deh, kan kalau misalkan punya tab sendiri dipakainya untuk kebutuhan apa sih? Nonton kah? Untuk belanja online kah? Belajar online kah? Baca e-book kah? Atau untuk main game? Coba tulis di kolom komentar ya kebutuhannya buat apa. Oke, jadi di mana aja? Tuh grafiknya seperti ini teman-teman. Aduh, so luas sekali ya. Jadi tadi sebagai pengingat lagi, gue setting di Smooth Extreme. Jadi lanjut aja. Enak nih. Lega banget ya. Aduh, ini kenapa seperti ini? Denger gak suaranya? Wah, langsung suronnya berasa banget ya. Boom gitu. Stay, alah, saya diturunin di mana ini? Ih, ada saya tak? Ya, tidak ada apa-apa teman-teman. Jadi mari aja kita pindah ke mana ya? Ke sini deh. Aduh, saya takut ya. Dapat pistol. Suaranya. Teman-teman bisa nikmatin suara sendiri ya. Ada yang mati tuh, siapa tuh teman kita? Dia bawa. Langsung kita tembak. Telat. Oke, saya turun bersama orang-orang itu. Aduh, kabur. Aduh, ada orang lagi di situ. Gimana tuh, Teh? Aduh, udah ada tembakan. Ya, Teh belum dapat peluru. Gimana kumaha atuh? Ternyata di belakang ada orang. Gimana ya? Ya Allah, dia ada orang di sini.
Kalau gue mati lucu sih. Mereka tembakan, kita kabur aja teman-teman. Ini secara visual gue ngeliatnya kayak tidak ada patah-patah. Gue ngerasa kayak so far oke sih. Enak banget ya, dalam artian dia aman gitu. Ya udahlah ya, saya ditembakin. Grafiknya sih sejauh ini sih masih aman, tidak merasa yang patah-patah gitu. Padahal gue setting ini tuh banyak banget ini yang gue setting itu padahal di settingan ekstrim ya, tadi smooth ekstrim. Habis semua pelurunya, gimana ini teh? Aduh, ya udahlah ya. Yaudah teman-teman, jadi itu dia untuk kebutuhan main game. Teman-teman bisa merasakan sendiri untuk bagian suaranya sendiri, dem-demnya suaranya berasa gitu ya. Dan juga untuk visualnya sendiri bisa dibilang ini sudah oke ya untuk ukuran tab nih. Nah, jadi tadi rasa pada saat kita pakai untuk kebutuhan main game PUBG ya, terbilangnya so far bagi gue yang nggak melulu tentang game udah oke nih teman-teman. Terus kalau teman-teman ada yang suka bingung ini gimana sih cara downloadnya, secara kan doi nggak ada Play Store, gampang. Sebenarnya ada Huawei Apps Gallery, atau kalau teman-teman yang mau mudah juga di sini ada tersedianya Petal Search. Jadi ini tuh dimungkinkan dimana kalau teman-teman nih mau mencari sesuatu itu nanti sama dia bakal diarahkan gitu loh ke web third party, ataupun juga di sini kayak contohnya kita searching ya, kok langsung Donald Trump munculnya. Terus gimana kalau dipakai untuk kebutuhan nonton streaming? Biasanya nih bisa dibilang ini orang banyak banget nonton sekarang tuh di YouTube. Ya ini pun tayang kan di YouTube juga ya teman-teman. Jadi ya tinggal klik aja ke browser ini, teman-teman bisa kayak klik YouTube aja, ya udah nonton aja langsung karena memang di sini ya layaknya sebuah browser aja gitu. Jadi ya nggak ada bedanya lah bisa dibilang. Terus untuk aplikasi-aplikasi lainnya yang biasa gue pakai ini ada aplikasi VN dimana untuk editing video gitu juga sudah tersedia di Huawei Apps Gallery. Jadi ya lebih asik aja gitu ya, sekarang tuh makin lebih ramai aplikasi-aplikasinya. Terus kita cobain ya sekalian untuk bagian fotonya. Ini sebenarnya kalau gue sih mikirnya kayak jarang itu dipakai untuk kebutuhan foto-foto, tapi ini kepakainya itu misalkan teman-teman kayak kepakai untuk kebutuhan Zoom meeting ataupun Google Meet gitu ya. Jadi dilengkapi dengan 8 megapiksel kamera depan dan juga 8 megapiksel bagian kamera belakangnya sendiri. Terus untuk modenya sendiri dari mulai adanya Pro, Panorama, adanya Timelapse hingga stiker. Terus perekaman video sendiri, perekaman videonya itu dapat merekam video dengan resolusi 1080 piksel. Oke, bisa juga di 720. Terus teman-teman juga bisa aktifin mode foto di sini. Ada lengkap dengan AI, zoom hingga 10 kali gitu. Terus ada juga mode beauty untuk memfoto dengan yang bentuknya beauty. Terus kalau untuk kamera depan sendiri perekaman videonya itu bisa dapat di settingan 1080. Dan ini gue agak salah fokus teman-teman, ternyata terbilangnya cukup jelas, nggak yang burik itu, enggak, terbilangnya oke untuk ukuran kalau misalkan kita kayak kebutuhan Zoom meeting gitu ya, itu udah oke sih. Boleh juga nih, ada beauty-nya soalnya di sini efeknya. Terus ya layaknya sebuah tab di situ teman-teman bisa perhatikan dari mulai adanya Huawei Share, adanya multi screen collaboration ya. Di sini juga bisa ada desktop mode. Jadi ini desktop mode juga ada dark mode juga ada, ebook mode juga ada. Kalau kita klik ebook mode, doi bakal ngasih warna itu ya kayak gini tampilannya. Jadi ini sebenarnya kalau gue sih ngeliatnya bikin mata kita tuh nggak cepet lelah pada saat dipakai untuk kebutuhan baca-baca ebook gitu teman-teman. Biasanya kan lama tuh ya baca ebook, jadi matanya nggak lelah gitu. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin punya anak ataupun punya adik gitu ya, mau minjemin tabnya, ya bisa aja di sini aplikasi tadi namanya Kids Corner gitu, dimana ya teman-teman bisa, tuh, welcome to kids, welcome to Kids Corner, oke. Nah, tuh teman-teman juga bisa set daily limitnya. Jadi berapa lama sih durasi pada saat si anak itu megang si tab ini, terusan bisanya tuh ditonton ataupun dipakai itu di jam-jam berapa aja ya. Itu juga lain-lainnya sih. Tuh. Dan gak lupa bisa di lock, itu yang paling penting teman-teman. Ih lucu banget. Ih lucu banget ya. Ih baby bus ada di sini. Dan ternyata ini Kids Corner-nya gue ngerasa kayak baru gitu, kayak makin cakep aja visualnya tawarin. Ini gue yakin sih anak-anak demen sih sama tampilan kayak gini.
Lucu ya, lucu banget. Jadi kayak teman-teman bisa mainin untuk game-game ringan nih. Ini ada defaultnya ada baby bass gitu. Terus ini game juga apa, gue lupa. Ini juga ada pennya gitu. Teman-teman kayak pakai untuk kebutuhan menggambar gitu ya untuk anak-anak nih misalkan tuh. Ih keren ini, lebih keren deh. Tuh ya. Terus juga bisa delete, bisa kembali lagi di sini. Contohnya kita bisa klik game di sini. Ini kena copyright apa tidak guys? Kita kecilin dulu. Nah ini teman-teman juga bisa tuh download beberapa game gitu. Yang memang ini kayaknya kerjasama juga nih, gue ngelihatnya. Karena ini bisa dibilang ya game-game ringan gitu ya buat anak-anak teman-teman. Oke jadi ini tampilannya home-nya lucu banget ya. Dan di sini juga kayak ada durasinya gitu. Udah berapa lama. Terus kalau teman-teman masuk ke sini, nih dia juga bakal nih. Nah ini tampilan awalnya kayak gini nih sebenarnya waktu ingat gue ya, Kids Corner tuh awalnya kayak gini. Tapi tadi ada tampilan kayak gitu, cakep banget sih. Ya dari mulai kameranya, multimedianya, kids painting, gitu, juga dari mulai dan juga lain-lainnya. Itu bisa banget teman-teman kayak manfaatin di sini. Ini juga bisa buat merekam gitu. Contohnya anaknya merekam, halo apa kabar? Oh iya, gitu misalkan gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu itu bisa banget di sini. Dan nggak lupa ini tuh yang paling penting juga teman-teman kayak dikasih password gitu ya tadi bawaannya gitu. Udah gitu angkanya diacak gitu. Ini smart banget sih. Kadang kan anak kecil suka ngeliat gitu ya. Kita tuh ngetiknya yang mana. Nah ini selalu diacak itu nomornya. Good job sih. Nah yang paling penting tuh adalah di pengaturannya. Di sini ada time management gitu. Kayak set daily-nya itu maksimal berapa lama sih? 60 menit kah gitu kan ya, ataupun 1 jam, 2 jam tuh bisa banget di sini ya tinggal digeser-geser aja teman-teman. Ada juga aplikasi manajemen. Aplikasi apa sih yang mau diakses? Hanya aplikasi apa aja? Aplikasi pembelajaran aja, sisanya nggak bisa yang lainnya. Itu bisa banget di sini. Oke guys, jadi segitu aja untuk video kali ini. Kesan pertama gue sama Huawei MatePad Air. Dengan harga 4,5 jutaan, teman-teman bisa dapetin kayak tab yang so powerful dengan menggunakan Kirin 820. Speakernya ada 4. Iya, udah gitu pakai Harman Kardon lagi, ya kan? Dan gak lupa di sini juga punya internal memory yang lega banget, 128 GB. Itu teman-teman bisa manfaatin buat naruh segala macam file di sini ya. Bisa juga pakai microSD eksternal up to 512 GB, cuman sayangnya itu ya ini tuh WiFi only, jadi teman-teman juga bisa menyematkan kartu SIM gitu. Sisanya Kids Corner ini oke banget juga buat anak-anak ya. Jadi ya ini ya bisa dibilang menarik banget sih, apalagi hadiahnya ya pada saat PO tuh kayak menarik juga sih dapetin flip cover gitu. Yaudah, jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.